Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Faisa, mahasiswa Tadris Matematika semester 5, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare. Hai guys, kembali lagi kita pada hari ini akan membahas terkait dengan mata kuliah Etika Profesi Guru, yang dimana saya akan membahas tentang strategi pengembangan etika profesi guru itu sendiri. Nah, perlu saya jelaskan bahwasanya tugas video ini adalah sebagai penunjang UTS di mata kuliah etika profesi guru. Oke, baik teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian strategi pengembangan etika profesi guru. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan etika profesi guru. Dan yang terakhir adalah bagaimana manfaat strategi pengembangan etika profesi guru itu sendiri dalam pembelajaran. So, yang pertama kita akan bahas adalah apa sih itu strategi pengembangan etika profesi guru? Mari kita simak videonya. Oke, jadi mari pahami bersama bahwa secara etimologi, strategi berasal dari turunan kata dalam bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jadi, ini perlu kita pahami terkait dengan pengertian strategi itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan itu bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga adalah etika. Seperti yang kita ketahui bahwa etika itu adalah adat kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah lakunya kita. Nah, dari beberapa penjelasan atau dari menurut bahasa dapat dijelaskan bahwasanya strategi pengembangan etika profesi guru ini adalah salah satu upaya individu maupun kelompok untuk meningkatkan atau mengembangkan etika yang bagaimana seharusnya dimiliki oleh seorang guru dalam bertindak yang ada pada profesi guru itu sendiri. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan, mengapa etika profesi guru itu penting untuk dipelajari? Apakah teman-teman tahu jawabannya? Silakan simak videonya. Jadi, teman-teman, mengapa etika profesi guru itu penting kita pelajari? Karena ini menjadi salah satu bentuk karakter pendidik dalam menjalani profesinya. Kenapa? Karena hal ini sejalan dengan semboyan pendidikan, yaitu 3 asas pendidikan, yaitu Ingarso Suntulada, Ingmadia, Mangungkarsa, Tutwuri Handayani, yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara sebagai semboyan pendidikan. Jadi, teman-teman paham kan kenapa etika profesi guru ini penting untuk kita pelajari. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas poin kedua, yang dimana poin kedua ini adalah strategi pengembangan etika profesi guru. Teman-teman, kita harus ketahui bagaimana strategi yang harus kita kembangkan ketika kita menjadi seorang tenaga pendidik atau seorang guru. Nah, pada penjelasan ini ada 7 poin yang akan saya jelaskan terkait dengan strategi pengembangan etika profesi guru. Silakan teman-teman simak videonya sampai akhir supaya kita sama-sama paham dengan materi ini. Oke, yang pertama adalah perumusan visi dan misi, tujuan dan program organisasi profesi yang tidak bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat.
Maksudnya apa? Kita sebagai tenaga pendidik harus paham tentang visi dan misi tujuan profesi kita. Selanjutnya, yang kedua adalah pembentukan institution culture yang mencerminkan adanya misi pendidikan anak sehingga nilai-nilai fundamental seperti bagaimana seharusnya kita bersikap, terutama di dalam masyarakat, bisa berjalan dengan baik. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk poin ketiga, yaitu senantiasa menjaga profesionalisme dalam menjalankan profesi yang kita embani. Dengan melakukan hal ini, otomatis pelaksanaan etika akan berjalan dengan baik, yang dimana ini merupakan salah satu etika yang dimiliki oleh seorang tenaga profesional, yaitu tanggung jawab. Nah, untuk poin keempat adalah menjaga sikap disiplin. Guru yang dituntut dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Nah, ini harusnya perlu senantiasa diperhatikan oleh para guru. Kemudian yang kelima adalah selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh muridnya. Nah, guru juga harus tahu bahwasanya pendidikan yang mampu mengarahkan atau menopang siswa-siswinya kepada jalan yang benar. Karena guru itu dianggap sebagai orang tua kedua bagi muridnya. Nah, untuk poin keenam adalah selalu menjaga sikap saling menghormati, baik itu siswa itu pun dengan murid dan siswanya. Yang terakhir adalah berdedikasi terhadap profesinya. Dalam menjalankan profesi tidak hanya sebatas selesai mengajar saja, tetapi harus memperhatikan kualitas yang ada pada diri kita untuk mencapai kualitas yang sangat baik atau outstanding. Nah, teman-teman, untuk poin ketiga adalah manfaat strategi pengembangan etika profesi guru. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas institusi ataupun organisasi agar lebih profesional dan solid. Kemudian yang kedua adalah beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga adalah meningkatkan responsibility. Yang keempat adalah mendorong produktivitas kerja. Yang kelima adalah menjaga reputasi profesi, dan yang terakhir adalah menjamin profesionalisme. Nah, keenam ini adalah manfaat strategi pengembangan etika profesi guru. Nah, penjelasan tadi sekaligus mengakhiri penjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman bisa pahami bersama. Terima kasih. Saya Nur Faisa. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.